Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ratobi Suryani dari kelas C4 Manajemen NPM 101211039. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Insan yang terdiri dari Al-Insan, pengenalan manusia, Hakikatul Insan, hakikat manusia, Tokatul Insan, potensi manusia, Nafsul Insan, nafsu manusia, dan Sifatul Insan, sifat manusia. Langsung saja kita ke materi 1, yaitu materi Al-Insan, pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dari mana manusia berasal? Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, manusia diciptakan sebaik-baiknya dari awal penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkannya ke dalam roh ciptaannya. Dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di dalam diri manusia itu ada qalb, hati. Di dalam al-qalb inilah terletak al-azmu, yaitu tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus taat kepada Allah atau belok ingkar kepada Allah. Yang kedua ada aklu, yaitu akal. Dengan akal manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. Dan yang terakhir adalah jasad. Jasad adalah sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Materi yang kedua yaitu hakikatul insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material, jasad, dan dimensi imaterial, ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Manusia diciptakan ala fitrah, berada di atas fitrah. Diciptakan oleh Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenarannya dan patuh kepadanya. Manusia adalah makhluk yang dibebani tanggung jawab, diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah SWT. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Kita lanjut ke materi yang ketiga adalah materi taqatul insan, potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam diri. Potensi yang Allah berikan kepada manusia yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Potensi-potensi ini akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dua sikap yang harus kita tanamkan dalam diri setiap manusia yaitu al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang harus dipertanggungjawabkan. Al-amanah, amanah, sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Kita lanjut ke materi yang keempat yaitu nafsul insan, nafsu manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsu atau anfus atau nufusun dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia. Ada berbagai macam nafsu, yaitu 1. Ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu.
Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dan kecenderungan untuk berbuat maksiat, sehingga selalu penuh kebimbangan. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, dan berikutnya jiwa akan selalu menyuruh melakukan hal-hal buruk. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi sifatul insan, sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan ataupun kesedihan. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan fujur dan takwa. Yang termasuk takwa yaitu bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, senantiasa jujur dan dapat dipercaya. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bersabar, sabar dalam menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah. Dan yang termasuk fujur yaitu tergesa-gesa, berkeluh kesah, pikir, dan kufur mengingkari Allah. Alhamdulillah, dari penjelasan ini kita dapat mengetahui materi dari Ma'rifatul Insan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.